Cukup 10 jutaan per bulan kamu bisa merasakan nuansa Jepang setiap hari. Ini dia klaster Akeno. The next station is Shibuya. Look at me, where she gonna be? Call me Ricky T. Off the leash, up the door. I get hella free. Keep it P. Never needed you, but you needed me. Welcome back House Tour bareng Niko. Kembali lagi kita akan mereview rumah terbarunya di Swarna Sutra. Ya, ini pengembang by Alam Sutra Group. Kalau kemarin kita sudah review klaster Akeno tipe Aozuki dengan ukuran yang paling besar ya 9x15. Nah, Niko dapat kesempatan untuk review rumah klaster Akeno tipe yang paling kecilnya itu tipe 7x15 dengan nama Aoi dengan luas tanah di 105 meter persegi dengan luas bangunan di 100 meter. Rumah ini memiliki konsep Japanese modern ya. Jadi sekarang Niko akan bahas dari sisi fasadnya. Untuk fasadnya ini benar-benar menarik banget ya. Gaya Jepangnya ini berasa banget kekentalannya ya. Dari perpaduan warna yang matching banget. Ini benar-benar walaupun kelihatannya tuh kayak satu warna, tapi sebenarnya warnanya itu begitu beragam ya. Dari warna putih, abu-abu, krem, hingga warna hitam. Tapi untuk tipe 7 ini mungkin agak lebih dark ya, jadi lebih elegan dan classy juga tampilan dari sisi fasadnya. Dan juga yang menarik ya, dari sisi panel-panel garis ini dan juga permainan multi-level di area tampilan fasadnya, ini tuh bikin fasadnya itu nggak cuman satu garis aja. Karena kalau kita lihat kan basicnya, base-nya itu dia cuman kotak. Tapi karena permainan multi-level tadi, itu bikin rumah tampilannya tuh jadi semakin hidup gitu. Dan juga untuk permainan bukaan jendelanya ini, itu diletakkan begitu presisi ya. Jadi mengundang cahaya alami masuk dengan maksimal ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Untuk di sini teman-teman juga bisa lihat untuk carportnya ini besar sekali ya. Ini bisa taruh 2 mobil dan 1 motor dan masih dapat taman hijau juga. Dan tentu semuanya kan udah underground ya. Jadi fiber optik, listrik, internet semua sudah ada di sini. Jadi teman-teman bisa manfaatkan juga untuk perpanjangan carportnya juga gitu ya. Dan teman-teman juga sudah include kanopi seperti ini ya. Jadi ini nggak hanya melindungi mobil dari hujan, panas, atau cuaca ekstrim, tapi kanopi ini membuat rumahnya jadi semakin gagah, kokoh gitu ya. Dan juga dapat banget nih area privacy di area sininya gitu. Kita lanjut lagi ke sini. Dan untuk carportnya ini juga manis sekali. Dia nggak monoton. Permainan desainnya keramik-keramik seperti puzzle gitu ya. Jadi bagus juga gitu. Dan di sini ada satu lagi area service kita bilangnya. Jadi misalkan space-nya juga lumayan, jadi ini bisa buat taruh sepeda lipat atau apapun itu bisa taruh di sini gitu. Jadi dibikin rapi ya. Kita tahu juga lah orang Jepang kan suka banget sama kerapihan ya, detail-detail kecil gitu. Jadi dia nggak mau semuanya itu terlihat berantakan di luar gitu. Jadi ditaruh di sini biar tetap rapi. Dan juga di sini masih ada bukan jendela yang besar ya. Jadi untuk mendatangkan cahaya juga di area lantai satunya. Kita lanjut lagi yuk ke area sini. Nah, di sini teman-teman masih dapat space lagi ya. Ini untuk transisi antara area carport dengan ketika kita mau masuk ke dalam rumahnya. Dan ini juga desainnya menarik ya. Diberikan warna elegan hitam seperti ini, cat kamprot gini ya. Jadi biar air atau misalkan ada yang lewat atau apa itu bisa terurai. Jadi tembok juga terjaga, bisa low maintenance dan nggak jadi gampang lumutan gitu. Nah, ini juga desain-desain kayu seperti ini. Nah, ini yang tadi Niko bilang ya, perpaduan warna itu kayak sebenarnya simple ya, kelihatannya satu warna, tapi sebenarnya ini beragam. Ada yang lebih gelap, ada yang lebih muda seperti itu. Nah, kita lanjut di sini teman-teman juga sudah include untuk fiturnya seperti CCTV dan juga smart door lock seperti ini. Dan ini yang kalah menarik nih, detail-detail kecil seperti ini ya. Ada panel-panel garis ya, jadi benar-benar jadi seragam sama fasad rumahnya. Yuk, penasaran kita lihat ke dalam rumahnya. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam rumahnya. Begitu teman-teman masuk, teman-teman akan disambut sama area genkan atau biasa kita kenal area foyer. Jadi untuk memisahkan area depan, area luar ke area dalam ya. Jadi ini juga ada leveling kecil ya dari carport hingga ke dalam rumahnya ya. Jadi kan kalau di luar itu lebih cenderung kotor gitu ya. Cuman begitu teman-teman masuk ini kayak berasa dapat filtrasi ya. Jadi untuk masuk ke ruangan yang lebih bersih. Jadi untuk space-nya juga ini benar-benar oke juga ya. Jadi nggak terlalu besar. Jadi kita benar-benar dapat banget area privasinya gitu di setiap sudut ruangan. Dan di sini juga teman-teman bisa taruh rak sepatu atau rak sendal, dikasih cermin panjang seperti ini, jadi bikin rumahnya terasa lega juga gitu ya. Jadi bisa bebenah dulu sebelum kita keluar rumah. Yuk kita lanjut lagi ke dalam rumahnya. Nah, area privasi itu juga seperti bentuk kejutan ya. Jadi begitu teman-teman masuk,
kayak terasa ruangannya sempit nih, tapi pas masuk langsung plong besar, memanjang hingga ke belakang ya, dengan dimensi lebar 7, panjang 15 meter. Dan untuk tata layoutnya ini memiliki konsep open space ya, jadi ruang tanpa sekat mati, jadi plong banget ya. Teman-teman bisa manfaatkan area living room di sini dengan sofa-sofa besar seperti ini, dan penjarakan TV juga maksimal sekali dan dipadu dengan upceiling ya, yang ceiling begitu tinggi, jadi kesan mewahnya juga dapat gitu ya, besar dan mewahnya juga dapat. Dan untuk gaya arsitekturnya ini di desain interior ini manis banget ya, jadi gaya-gaya arsitektur Jepangnya itu jadi berasa banget ya, warna-warna earth tone ya, ambience-nya waktu teman-teman masuk tuh berasa hangat banget seperti itu. Dan juga yang nggak kalah menarik di sini ada taman di tengah rumahnya guys, jadi ini kita bilangnya inner courtyard atau inner garden seperti itu ya. Ini bisa di sliding door seperti ini. Ya, jadi kan kalau kita itu pasti suka banget ya sama flow udara ya, sirkulasi udara dan pencahayaan itu masuk ke setiap sudut ruangan dengan maksimal ya, seperti itu. Cuma nanti basicnya teman-teman tuh dapat tanah Merato aja ya, tapi teman-teman masih dapat sih kayak tutupan seperti ini yang melingkar di area inner courtyard-nya ya. Jadi kalau hujan atau apa itu nggak langsung masuk ke dalam rumahnya gitu. Dan kita lanjut juga di sini ada area dining ya, dining area yang berdekatan juga dengan area living room-nya. Jadi kalau kita mau masak-masak, gitu kan, dari kitchen kita mau makan itu juga nggak jauh untuk kita misalkan mau nonton TV atau apa gitu. Nah kita lanjut lagi ke sisi satunya yaitu area kitchen ya. Jadi memang konsep Jepang itu kan elemennya tuh benar-benar kental banget sama yang namanya ketenangan, privacy ya. Jadi kalau kita perhatiin setiap layoutnya ini maksimal banget ya. Area kitchen ditaruh di sudut ya seperti ini peletakannya. Jadi kalau kita dari depan tadi tuh kita nggak lihat kalau ada area kitchen di sudut seperti ini gitu, ditaruh di sini cantik banget ya gitu. Jadi nggak makan tempat juga dan dapat bukaan lagi dari inner courtyard ini ya. Jadi misalkan masak-masak yang misalkan baunya cukup berat gitu, jadi kita bisa buang hawa juga ke sini. Jadi pertukaran udara dari luar ya dan dari dalam seperti itu. Jadi biar rumahnya juga tetap sehat gitu di dalam lingkungannya ya gitu. Nah kita lanjut lagi yuk ke kamar tidur dan kamar mandi. Jadi di lantai 1 sudah dilengkapi dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Cuman di lantai 1 ini kamar tidurnya didesain seperti ruang kerja ya. Nah teman-teman bisa manfaatin buat ruang belajar ya, misalkan ruang tamu atau kamar orang tua itu juga boleh. Ada bukaan jendela yang besar lagi dari terusan fase depan tadi ya, dan ada pencahayaan dari dalam. Jadi teman-teman tuh juga bisa hemat energi ya. Jadi kalau di siang hari seperti ini tidak perlu banyak lampu yang menyala, juga tetap terang ruangannya gitu. Dan ini juga ada satu kamar mandi yang berdekatan dengan satu kamar tidur tadi di samping. Ini juga sudah lengkap dengan sanitary-nya, shower, toilet, dan semuanya sudah lengkap. Oke, kita lanjut lagi yuk ke lantai 2-nya. Let's go! Oke, sekarang kita ada di lantai 2-nya. Nah, begitu teman-teman masuk ke lantai 2-nya, teman-teman akan disambut dengan bukaan jendela ya, yang menerangi juga area sisi tangga. Dan juga untuk koridor juga teman-teman diterangi oleh taman di tengah rumah tadi. Ya, jadi bukannya ini benar-benar di area sentral sehingga cahaya dan sirkulasi udara itu maksimal ke setiap sudut ruangan, lantai 1 maupun lantai 2. Dan di sini juga masih ada duduk-dudukan lagi ya, tempat buat teman-teman taruh misalkan anaknya mau belajar, ditaruh meja belajar lagi seperti itu juga bisa. Dan di lantai 2 terdapat 2 kamar tidur. Ada satu kamar tidur anak dan satu kamar utama. Nah sekarang kita akan masuk ke kamar tidur anaknya yang sudah lengkap juga dengan kamar mandi dalamnya ya, sudah lengkap dengan sanitary-nya, wastafel, shower, dan toiletnya. Dan ini nih satu kamar tidur anaknya ya, buat anak ceweknya didesain ala Kuromi seperti ini ya. Cantik sekali dengan dipadu dengan bukaan jendela yang besar. Lantainya juga sudah keramik motif kayu. Dan ini ada space lagi nih teman-teman ya. Kalau teman-teman notice, ini dibikin dak lagi dan ada titik airnya juga ya. Jadi sehingga teman-teman misalkan mau dijadikan area servis ya, atau mau extend bangunan, atau mau pertambahan kamar tidur lagi sehingga kamar tidur anak ini jadi ada 2 ya, aksesnya jadi 1 seperti ini, itu juga boleh banget. Jadi total-total tuh kamar anaknya bisa jadi banyak ya guys ya, jadi ada 2. Total-total mungkin bisa jadi 4 kamar tidur gitu. Dan kita lanjut yang terakhir ya, ini dia master bedroomnya guys. Master bedroom juga besar, ini masih
dapat lagi buat taruh-taruh lemari besar, terus ada meja ya seperti ini ya. Desain interiornya sih bagus banget loh, ini gaya-gaya Jepang gitu ya. Bahkan di area cerminnya ini dibikin seperti ini gitu ya, desain ala-ala Jepangnya ya, dengan paduan garis-garis seperti ini. Dan ini juga lemarinya juga banyak ya, bisa sampai 4 pintu gitu. Dan ini dia guys. Ya, untuk peletakan kamar tidurnya juga besar nih, bisa taruh king size dan ada taruh meja-meja nakes di samping kamar tidurnya ya, bisa dibikin besar dan desainnya juga lucu ya, karena kayak lemari tapi dibikin kayak seolah-olah ala-ala tatami juga gitu. Dan ini masih ada space lagi, teman-teman bisa mau buat taruh TV ya, lemari tipis di sini dan ceilingnya juga begitu tinggi juga. Dan ini yang terakhir guys, ada ruangan rahasia. Tentu ini adalah kamar mandi dalamnya guys ya, di kamar utamanya. Sudah lengkap juga dengan saniternya ya, warnanya juga clean sekali, bersih. Jadi bikin setiap ruangannya itu jadi benar-benar elegan. Dan ini juga ada bukan jendela ya, yang tentu untuk menerangi kamar tidurnya. Begitu. Semoga rumah ini cocok untuk kalian. Oke, untuk clusternya udah selesai. Nah, Niko pengen recap sedikit. Tadi kita habis review cluster Akeno tipe AOI dengan dimensi 7x15. Tadi di sini juga terdapat 3 kamar tidur, dan untuk fasilitasnya ini juga banyak sekali guys. Jadi sudah terdapat ya lapangan basket, kolam renang, dan taman bermain anak ya di area tengah-tengahnya. Dan untuk lokasi cluster Akeno ini berada di Suwana Sutra dan letaknya itu berada di lokasi yang super strategis karena dekat banget sama Pasar 8. Jadi keluar cluster itu tinggal selangkah aja teman-teman udah langsung sampai ke Pasar 8. Dan juga dekat juga dengan beberapa area komersil lainnya ya, seperti ada shuttle bus, ruko-ruko, ada sekolah Laurencia juga ya, dan berbagai fasilitas lainnya. Dan untuk cluster Akeno ini harganya menarik banget nih karena harganya masih harga perdana. Jadi harganya mulai dari 1,7 miliaran aja. Dan untuk cicilan angsurannya itu di 10 jutaan per bulan. Dan untuk cluster Akeno ini berkesempatan mendapatkan promo zero cost ya. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi pusingin segala bentuk biaya ya. Teman-teman sudah berkesempatan mendapatkan free BPHT BHJB dan juga free biaya KPR. Jadi udah nggak perlu pusingin biaya besar yang akan menanti. Dan bagi teman-teman yang penasaran pengen visit show unitnya langsung, teman-teman bisa hubungi Niko, nomornya ada di bawah ini. Oke, sekian video house tour dari Niko. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke teman atau keluarga teman-teman semua ya yang mau cari rumah impiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.